Saudaraku, kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu, wahai Musa, nabi mana yang engkau nubuatkan? Dalam Taurat terdapat satu nubuat besar Musa di dalam kitab Ulangan 18 ayat 18, bunyinya, Aku akan membangkitkan bagi mereka seorang nabi seperti kamu dari antara saudara-saudara mereka, dan aku akan menaruh kata-kataku ke dalam mulutnya, dan dia akan berbicara kepada mereka semua seperti yang aku perintahkan padanya. Ayat nubuatan besar ini ditafsirkan berbeda di antara orang-orang Yahudi dan Kristen. Pihak Yahudi masih menunggu-nunggu sampai sekarang kedatangan nabi terakhir itu yang diistilahkan sebagai Mesias bagi Yahudi. Sebaliknya, pihak Kristen yakin bahwa Mesias yang dinubuatkan Musa itu sudah datang, yaitu Yesus Kristus atau Yesus Mesias Al-Masih, Juru Selamat sedunia. Namun, 13 abad kemudian, datanglah Islam di mana Muslim dengan obsesif mengklaim bahwa Muhammadlah dan bukan Yesus yang dinubuatkan Musa di situ, yang datang sebagai nabi terakhir sesudah Yesus. Ini dianggap pas cocok dengan dua ayat Quran yang memuat pula nubuatan Taurat dan Injil tentang kedatangan Muhammad. Mari baca ini. Inilah dua ayat Quran menubuat kedatangan Rasul Nabi yang ummi, yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi, yang mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka. Surat 7 ayat 197. Dan ketika Isa putra Maryam berkata, Hai Bani Israel, aku membenarkan kitab sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan seorang Rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad. Surat 61 ayat 6. Ada masalah di sini. Ayat 7, 157 adalah wahyu Allah tentang sosok Ahmad yang ada tertulis di Taurat dan Injil. Ini sebuah novum baru yang Allah baru ungkapkan di abad ke-7 terhadap Taurat dan Injil sesudah berlalu 20 dan 7 abad berturut-turut. Masalahnya, untuk sebuah novum, kok Allah yang Maha Tahu tidak menyertakan secuil deskripsi, tanda dan bukti novumnya agar ayat ini tercari oleh umatnya dan tidak dianggap sebagai sebuah klaim kosong? Baru di ayat 61, 6, Allah memberi sedikit deskripsi atau tanda Ahmad. Namun masalah tambah runyam. Soalnya kok mulut Isa Israel yang Allah pakai untuk menubuatkan Rasul Arab Ahmad sama dengan Muhammad bagi Bani Israel, dan itu adalah kabar gembira bagi Israel, bukan Arab? Faktanya, nubuat Ahmad itu tak tercari di Israel maupun di Arab, dan tidak ada Bani Israel dan Arab siapapun yang pernah mendengar nama Ahmad sebelum Quran. Bahkan tak ada siapapun yang tercatat bergembira dan siap-siap menyambut datangnya Ahmad. Dengan kata lain, nubuat Isa ini kosong fakta, tidak terjadi dan tidak sampai kepada umat Allah yang dimaksudkan. Catat ini, perkataannya tidak terjadi dan tidak sampai, yang terjadi dan sampai justru adalah nubuat yang lain dari Yesus menurut Injil. Ketika Yesus bernubuat akan mengutus Roh Kudus, Roh Penghibur, bukan Ahmad, roh yang diutus oleh Yesus. Lihat Yohanes 16 ayat 7 dan bandingkan ini dengan nubuat Isa di surat 61 ayat 6. Dan nubuat Yesus tepat terjadi pada hari Pentakosta di Yerusalem, disaksikan oleh ribuan saksi mata dengan muka tercengang-cengang dan termangu-mangu. Kisah Para Rasul 2:12. Di Injil, Yesus tidak menubuatkan Rasul Ahmad, melainkan kedatangan Roh Kudus, dan terbukti. Yohanes 16 ayat 7. Kini kita kembali ke nubuat besar Musa. Di kitab Ulangan Deuteronomi, pasal 18, ayat 18. Maka Muslim berkesimpulan bahwa Allah kelak akan membangkitkan seorang nabi seperti Musa, dan dialah Ahmad sama dengan Muhammad yang berasal dari kaum Ismail, yang bersaudara dengan Bani Israel. Dan Muhammadlah yang Muslim anggap banyak kesamaannya seperti Musa, bukan Yesus. View Islam, nubuat Nabi Musa, kesamaan seperti Muhammad? Sayangnya dan salahnya, itu hanyalah kesamaan yang receh-receh seumumnya dari setiap manusia pemimpin, bukan kesamaan-kesamaan khusus dan adik odrati yang hanya bisa dimiliki Musa dan Yesus. Semisal punya kuasa mukjizat ilahi yang dahsyat, berbicara atau berdialog langsung dengan God dan lain-lain. Tapi, yang lebih disayangkan dan salah, ialah keyakinan Muslim ini hanya didasarkan pada tafsiran satu ayat saja, yaitu 18. Ayat 18 itulah. Sambil mengabaikan nubuatan Musa seutuhnya dalam perikop 18 ayat 9-22, total 14 ayat. View Kristiani, nubuat Musa tentang Mesias versus anti-Mesias anti-Kristus. Musa bernubuat tentang dua nabi khusus, bukan satu, dan keduanya dikontraskan secara frontal. Nabi yang satu, ayat 15, datang tepat dari tengah-tengah dan dari antara saudara-saudara antar 12 suku Israel. Nah, itulah sosok nabi yang akan datang itu, Sang Mesias, seperti Musa.
Kata-katanya adalah otentik firman Tuhan, yang mutlak harus didengar, dan jangan sekali-sekali mendengar suara tukang peramal, petenung, dan nabi palsu. Tetapi ada pula satu nabi palsu yang juga datang dengan mengatasnamakan Tuhan. Nabi palsu akan mengucapkan kata-katanya atas nama Allah, demi Allah, namun ucapan tersebut tidak terjadi dan tidak sampai, alias kosong. Nah, bandingkan nubuatan Yesus di Yohanes 16 ayat 7 versus kata-kata Isa di surat 61 ayat 6. Yang satu terjadi, yang lain tidak sampai. Itulah tanda kenabian ilahi yang God berikan untuk kita wanti-wanti lewat Musa dalam 3 ayat terakhir nubuatannya. Sebagai berikut, tetapi seorang nabi lain yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku, demi Allah, perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi nama Allah lain, nabi itu harus mati. Jika sekiranya kamu berkata dalam hatimu, bagaimanakah kami mengetahui perkataan yang tidak difirmankan Tuhan, yaitu apabila seorang nabi berkata demi nama Tuhan, dan perkataannya itu tidak terjadi dan tidak sampai, maka itulah perkataan yang tidak difirmankan Tuhan. Dengan terlalu berani nabi itu telah mengatakannya, maka janganlah gentar kepadanya. Ulangan 18 ayat 20-22. Maksud Musa dengan nubuat keras ibarat hidup mati, agar kita memilih yang benar menuju kehidupan, bukan kematian. Pada hari ini, kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan, supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Ulangan 30 ayat 19. Saudara-saudaraku, itulah maksud dan pesan besar Musa untuk semua kita yang hidup sesudah datangnya Yesus Mesias. Pilih yang benar. Musa merumuskannya dalam do dan don't, lakukan dan jangan lakukan. 1. Musa berseru, dialah Mesias yang harus kamu dengarkan, ayat 15. Atau kalau tidak, akan dituntut pertanggungjawabannya oleh Tuhan, ayat 19. 2. Musa juga berseru, don't. Jangan gentar kepada nabi kedua yang terlalu berani berucap demi nama Tuhan, tapi abal-abal dan dia harus mati, artinya tidak bangkit lagi. Maka pilihlah kehidupan, bukan yang mati. Sampai di sini dulu, dan sampai jumpa di seri seru kedua dengan judul, Wahai Musa, seberapa samakah engkau dengan nabi yang kau nubuatkan di Taurat?